Udah. Siap salah. Ya. Oke, selamat datang di Udah. talk show Ups Talk episode pertama, yang dimana kita akan membahas seputar operations di bidang IT ya teman-teman di sini. Nah, ini ada pembicara kita. Halo Mas Aziz. Oke. Thank you Mas Rivaldo. Kenalin lu dong ke kamera, siapa nama ini. Bahasanya lebih enak kayaknya logo juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena biar lebih akrab aja sama si pembicara ini. Kenalin lu dong. Topi buka nggak? Silakan. Tadi kalau katanya mau topi buka. Ya udah buka Ya, silakan. topi buka ya. Panas. Gitu. Nama gue Aziz, Kaliza Aziz, panggil Aziz ya di UGM sini. Gue di sini dulunya sekitaran 3 tahun yang lalu adalah seorang community lead. Community lead ya. Di UGM. Apa tuh kalau boleh spill dong community. Kalau di judul apa judulnya? Ya dari lu nya Title aja. gua. Oh gitu ya. Gak ada title ya dari lu nya aja. Ya jadi kita di UGM itu ada salah satu community ya. Mungkin one of the fastest growing One of the fastest growing community. Itu namanya tuh Google Developer Student Club. Disingkat GDSC. GDSC. Oh. Dulu G-nya nggak ada. Oh, kenapa baru disponsorin sama Google apa? Dulu cuma DSC doang. Oke. Nah, nggak tahu kenapa sekitaran setahun kemudian baru diadain. Oh. Jadi tahun kedua tengah jalan. Iya. Baru ada iya. tuh. Berarti tapi pas lo udah masuk baru udah ada Google ya kan? Pas gua masuk belum. Kalau berarti pas lo menjabat megang posisi dong di sana baru ada Nah, Google. pas masih jadi bawahan. Oh iya. Masih di bawahan, tengah jalan. Guys, sekarang kita namanya ganti ya. Ada tambahan Google-nya. Ya, Jis, silakan ganti poster. Nah, gue ganti poster tuh. Di saat itu lo udah megang jabatan abis itu. Iya, jabatannya ini. Community lead. Belum. Masih waktu itu tuh masih kreatif. Masih kreatif waktu itu. Kreatif. Jadi, Oke. Ya, urusan gambar-menggambar Nah, itu gue. Kurang lebih di GDS itu ngapain sih? Ya kalau di kita sih sebenarnya kan base-nya community ya, Dok ya. Community. Jadi base-nya tuh lebih apa ya bahasanya tuh ya? Lebih nyantai lah. Nggak se-strict organisasi kayak BEM gitu loh. Free flow aja. Tapi kita ada satu interest lah. Interestnya satu di tech. Nah, 2 itu adalah ini solving local problem. Jadi skopnya lokal area. Oke. Itu ngapain tuh? Itu macam-macam do. Pengaplikasiannya deh. Tapi betul, biasanya itu pengaplikasian. Nah, lo tuh biasanya build things. Lo tuh bikin sesuatu. Bikin sesuatu melalui website. Bikin website atau apa? Apa aja. Cuman gini, karena kita supporter utamanya Google. Nah, Google itu memprovide resource-resource yang kita butuhkan. Jadi basically kenapa dinamain Google Developer Students Club itu karena memang Google yang istilahnya apa sih? Memfasilitasi, memayungi lah. Memayungi. Oh, alah. Jadi apapun proyek kalian di GDSC itu by Google. By Google. Barangnya dari Google. Oh, gitu. Tapi keren ya. Berarti maksudnya berarti zaman itu lo masih umur berapa sih? Umur berapa ya? 2021, gue kelahiran 2001. Berarti 20 tahun. Ya 20-an lah. 20-an ya. 20-an awal. Tapi kan lo jabatan lo tadi lo jadi former chairman. Ya, itu bukan jabatan. Tapi ya legenda aja. Legenda. Maksudnya kan gitu. Di umur 20 tahun lo udah bisa jadi former chairman di Google kan, berarti I think kayak lo punya emang lo hobi ke komputeran gitu berarti. Kalau dibilang hobi sih enggak juga ya. Lebih ke pemerhati kayaknya. Oh, pemerhati teknologi. Lebih ke pemerhati. Kayak Roy Suryo lah kalau lo tau. Nah, terus lo nih sebagai jabatan terakhir lo kan community lead ya. Community lead di GDSC. Nah, itu bisa nggak sih lo spill maksudnya as a community lead tuh pengoperasian di GDSC itu gimana sih? Gimana operations apa yang gerak di GDSC gitu? Kalau daily ops kita ya sehari-hari. Jadi itu gini sih sebenarnya sih, selama dalam kurun waktu setahun ya. Di waktu itu tuh gue bidding itu di bulan sekitaran bulan-bulan Mei, April Mei itu gue bidding masukin submission.
acceptance itu Juli, Agustus itu kick off apa namanya, kick off batch gue yang di UGM. Nah di situ kita buat kabinet. Gue nyebutnya kabinet sih. Sebenarnya kalau bahasa di sananya tuh bahasa core tim inti. Core team. Bahasa core team. Iya, iya, Nah, gue nyebutnya kabinet. Ah. Karena ya sebutan-sebutan orang organisasi zaman dulu kan kabinet kan. Iya. Bikin kabinet. Nah itu tuh basic tim intinya tuh sebenarnya ada kreatif, ada tim activation namanya. Nah ini tuh yang ngide-ngide event, bikin rundown, cari Berarti pembicara. lo juga kolaborasi sama acara atau buat acaranya? Gua hanya menyalurkan visi. Nah baru teman-teman itu mengerjakan yang low level. Oh, yang contoh detail. acaranya apa tuh kalau boleh tahu? Banyak, nanti ditaruh kali ya. Oh, iya, Ditaruh iya, link. boleh. Oh banyak boy. Udah 14 apa ya? Yang paling ikonik menurut lo apa, yang menurut lo yang paling bergengsi lah di GDSC, acara yang pernah GDSC pegang? Yang waktu itu ya. Sebenarnya sih bukan acara yang kita bikin, Tapi- tapi kalau acara yang gua partisipasi gitu boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi waktu itu tuh GDSC di bawah gue itu kita pertama kali masuk ke namanya Gelanggang Expo bro. Nah Galax itu kan dia kayak semacam acara tahunan gitu loh, Iya. yang emang apa ya? Kalau lu nonton Pitch Perfect, tau kan Pitch Perfect? Tahu. Nah itu kan biasanya kan pas awal-awal tahun nanti kan anak-anak freshman pada jalan, pada muter-muter gitu sama temen-temen dormnya ngeliat-ngeliat apa kegiatan-kegiatan. Nah itu gua nongol bro di situ bro. Oh, iya. Cuman COVID kan, Itu gimana? Kalau off COVID berarti online gitu. konsep online. Tapi tetap ada paksaan acara berarti ya. Tetap ada Ada. acara yang diselenggarakan. gue dateng. Waktu itu ada talk show ya bro. Ntar tadi kita taruh ya fotonya ya. Oh iya boleh. Wah, Ini datang talk show bro gue bro. Heeh. Datang talk Boleh, show. boleh. Nah, terus kita kan salah satu inisiatif karena kegiatan online. Jadi kita kan naruh video kan. Naruh video, kita submit buat dimasukin ke YouTube-nya Galax. Heeh. Nah, akhirnya kirimlah tuh video. Dan itu ternyata paling banyak yang nonton bro. Karena melibatkan apa di dalam situ, di acara tersebut tuh? Mungkin kayaknya ini kali ya, konsep apa namanya, komunitas kita itu pertama kalinya debut di situ. Pertama kalinya debut. Nah jadinya orang-orang mungkin tuh pada baru tahu gitu loh, wah ini ada barang bagus juga ini barang gitu kan. Animo masyarakat, animo mahasiswa cukup gede bro waktu itu. Nah lumayan tuh, pokoknya tuh di saat UKM lain yang UKM konvensional lah ya, Pada stuck gara-gara ya paling COVID. 200 view, 300 view, itu kita bisa sampai yang 4.000, 5.000 gitu loh. 4.000, 5.000. 4.000, 5.000. Itu kan seenggaknya sudah berapa belas kali? 15 kali. Lebih besar lain. dibanding yang Iya. konvensional ya. Iya, keren kan? Salah satunya gue terkait di situ sih, Apa itu? di UKM konvensional ya. Waduh. jangan nyebut. Tapi jangan kan dulu nyebut webinar kompetitor doang ya. Tapi di lo ada nggak sih dulu webinar gitu zaman COVID? Ada. Lah karena memang backbone acara itu sebenarnya di situ. Ah, Kalau yang sekarang kan waktu itu kan gue 2021 ya. 2021. 2021. Sekarang udah 2024. 4. Berarti kan udah 3 tahun yang lalu kan. Nah, kalau sekarang udah dilanjutin sama junior itu malah jago-jago lagi bro. Itu dia bikin acaranya tuh yang offline konsepnya. Iyalah udah Iya. bebas kan, udah bisa keluar juga Tapi kan. kan lebih susah kan, lebih kompleks kan. Lebih kompleks sih. Lo ada logistiknya, Iya. lo ada LO-nya beneran, gak cuma WA doang. Harus ngepasin juga waktunya. Wah bener-bener nemenin, bener-bener ngeskort, Ah. bener ngeskort. Dan bahkan terakhir yang gue tahu, sampai undang pembicara dari salah satu bank ternama lah, yang apa kapitalisasi pasarnya paling tinggi di Indonesia. Tapi maksudnya lo kan community lead nih. Gimana sih menurut lo tuh gimana GDS itu tuh bisa membantu pengembangan keterampilan IT para anggotanya gitu loh? Kalau gue melihat sih malah nggak ke IT doang ya, tapi lebih ke soft skill sebenarnya. Soft skill. Lebih ke soft skill itu satu. Dua yang gue lihat ya fenomenanya tuh jadi batu loncatan. Batu loncatan teman-teman to do something bigger than greater gitu loh. Maksudnya tuh ibarat kata ada aja tuh rezekinya orang yang abis dari komunitas gua. Contohnya, pernah apa sih pengalamannya? Macam-macam. Ada yang lo kalau tahu ISMA, Oh iya, Wah, yang exchange luar negeri ya. itu udah kayak
ya seperempat lah udah ada ke situ seperempat. Terus habis itu yang pasti udah kayak bedol desa ya, itu magang. Dan semua orang pasti ngantor. Berarti lepas dari GDSC emang dia punya soft skill yang bisa dipakai di kantor. Somehow ada soft skill dan ada hard skill juga. Tapi yang pasti lebih ke self branding sih. Oke. Maksudnya lo mengikuti sebuah kegiatan atau lo berpartisipasi di dalam sebuah gerakan yang lo tuh ada sebuah impact yang punya value ke society dan dia orientasi produk Dari GDSC-nya menghasilkan produk. karena kan mereka kan mengerjakan sesuatu kan, mereka kan they try to solve problems. Berarti produknya tuh as output di situ. Ada output di situ. Dalam bentuk apa sih produknya? Macam-macam boy. Ada yang bikin aplikasi. Udah bisa bikin aplikasi. Bisa. Gue juga bingung. Itu yang bikin aplikasi itu dia by team atau dia individu aja? Satu tim tuh berempat. Nah, kan tadi kan kalau gue boleh balik lagi ya sekilas ya. Kan tadi kan kita kan ibaratnya tuh pas gue udah bikin kabinet, nah kan baru tuh nanti kan ke depan kan akan ada kegiatan ya. Akan ada kegiatan. Nah, di situ tuh pertama pasti kita open recruitment dulu. Jadi kita supaya teman-teman ini kita kasih tau, bos, ini ada sebuah movement, ini ada ada sebuah komunitas ya yang mungkin bisa menampung soft skill lo dalam menampung minat lo atau menampung concern lo di bidang bisa di bidang IT atau bisa di bidang bisnis atau di bidang kreatif. Basicnya 3, kita nyebutnya tuh hipster, hustler, dan hacker. Nah, gitu, Triple H gitu. Hacker tuh IT. Hacker IT. Hipster tuh yang kreatif, gambar-gambar. Berarti nanti ketiga H itu berarti dikolaborasi ini. Nah, itu kalau udah ngumpul jadi barang tuh. Beres. Jadi iya. ibaratnya lo ada orang yang mendesain barang, dia membantu memasarkan barang. Nanti ada yang membuat barang. Lalu ada yang menjual. Berarti marketing sama bisnisnya juga main juga ya? Main, Bro. Main. Jadi gitu. Kalau misalkan pas sudah begitu kegiatan udah selesai, jadi itu kan kita sebut namanya kalau dari Google tuh Global Solution Challenge. Global Solution Challenge. Nah, waktu itu tuh kebetulan UGM di era gua waktu itu ngirim tim salah satu yang paling banyak, Bro. Ke event Google tadi. Ke sana. Oh, gitu. Gua bahkan nggak nyadar itu, nggak tahu. Di sana disuruh apa tuh di sana? Jadi mereka sebenarnya kan gini goalnya, dia make submission dulu. Nah, terus nanti baru sama Google diseleksi. Walaupun gitu. Kalau submissionnya itu berupa apa? Aplikasi apa? Aplikasi. Terus bisa aplikasi, bisa aplikasi yang web, bisa yang mobile. Atau bisa tools juga bisa. Iya. Submit. Nah, nanti sama Google tuh diseleksi dari sekian ribu submission yang masuk, nanti dipilih top 100. Terus top 10. Itu berarti emang cakupannya luas ya dia ya? Cakupannya luas, Bu. Oke. Karena kan kalau nggak salah tuh cohortnya aja udah ada ribuan kalau nggak salah di santero dunia. Dalam apa itu lo tau nggak penilaiannya tuh dinilai apanya sih dari Google ya? Macem-macem. Kebetulan ada salah satu salah satu legend dari Indonesia tuh dulu tahun 2000 sebelum 2020 ya. Ada dari Pens Surabaya. Jadi dia tuh bikin apps yang bisa bukan nyelesain ya. Jadi itu dia konsep apps-nya tuh simple. Dia reminder buat daerah kalau misalkan dia tuh ada air pasang, banjir. Berarti itu apps-nya buat bencana alam ya? Enggak juga, umum boy. Kayak stunting. Kan SDG tuh. SDG kan ada berapa? 17, 18. SDG ada berapa sih? Mbak, berapa ya? Gue lupa 18 lagi. 18 apa 17? Gue cari dulu deh. 17. Bener kan? Nah, bener tuh 17. Ada 17 tuh barang. Nanti terserah tuh lo mau selesaikan yang mana. Tapi tadi coba deh selesaiin cerita tadi kan si orang itu dia bikin alat buat pasang air. Terus air pasang, bukan pasang. Iya, air pasang. Salah. Air pasang. Nah, itu ternyata di daerah situ memang daerah rawan banjir. Oke. Jadi kalau misalnya ada a kind reminder kalau misalnya air mau pasang nih. Kan berarti mereka kan seenggaknya kan ada an impact to the local community kan. Itu dia di situ. Itu salah satu faktor penilaian. Terus aplikasinya dia dipakai buat sebagai apa? Cuma buat ngingetin warganya aja. Buat ngerimain warga. Oh, gitu. Nah, itu salah satu use case yang waktu itu top banget. Dilirik sama Google.
sekarang tapi kan maju ke depan kan Udah makin canggih. udah makin canggih, Iya. terus kemudian HP makin bagus, kemudian tech stack-nya juga makin bervariatif, Bahkan sekarang makin canggih. ah, Nah, tapi masalah itu kan sebenarnya itu aja kan. Nah, jadi variasi sekarang tuh produk. Kayak kalau yang terakhir itu salah satu legend yang baru ya. Itu dari Binus Inter yang di Jakbar. Bina Nusantara. Nah, Binus itu dia bikin bukan app sih, dia itu kayak IoT ya. Namanya tuh Wonder Reader. Nanti gue taruh juga deh ini nyalinya di sini. Sini. Oke. Itu ngapain dia? Itu dia apps buat ngebantu orang yang tuna melihat, tidak bisa melihat. Nah, itu dia bisa membaca buku. Nah, pakai braille. Jadi braille-nya tuh apa ya? Secara somehow tuh connected dengan mobile device. Oke. Dan lo tuh bisa membaca sesuatu di situ. Jadi nanti braille-nya gerak-gerak. Oh, jadi dia lebih ke buat softwarenya gitu nggak sih dia berarti? Sama hardware juga, bro. Software sama hardware juga. Terakhir yang gue tahu ya. Gila. Oh gitu. Jadi sebenarnya menurut lo sendiri nih, sekarang itu kan AI kan udah marak ya. Yeah. Sekarang ya. Kayak misalkan kayak kita tahu ChatGPT udah dipakai buat macam-macam. Oh, kalau Google pakainya dulu Bard. Sekarang ada Gemini. Oh, Gemini ini tuh by Google juga ya. By Iya Google. iya. Oke lah, let's say kayak sekarang kan AI udah macam-macam. Bahkan kayak tadi dari Google udah ada Bard, udah ada Gemini. Terus juga yang kalau gue tuh sekarang tuh lebih impress ke GPT sih. Karena kalau misalkan teman-teman tahu juga nih, kan GPT kan dia kalau langganan GPT 4 kan udah banyak ya. Ada Canva GPT, ada Excel GPT, ada YouTube GPT. Itu menurut lo tuh dengan kehadiran AI yang sekarang tuh sudah marak ya, dan mungkin kedepannya juga pasti lebih berkembang lagi kan. Itu menurut lo gimana buat kehidupan gitu ke depan? Apakah menurut lo, contoh kita ambil Indonesia deh. Indonesia sendiri kan dengan sumber daya manusia seperti ini, apakah menurut lo tuh bisa nggak sih beradaptasi dengan GPT? Dengan AI, dengan GPT. Sih. Kalau kehidupan tuh sebetulnya kayak luas banget ya. Tapi kalau misalnya kita boleh telusur balik, GPT itu kalau sejauh yang gue tahu ya, secara sederhana, itu kan dia kan T-nya tuh GPT. T itu kan namanya transformer. Oke. Transformer model. Itu salah satu research paper Google juga yang dibuat publik. Tapi simpelnya gini sih, itu kan dia kan kemampuan language model ya untuk memprediksi kalimat-kalimat selanjutnya apa yang mau dikeluarin gitu. Itu tidak serta-merta menjadikan dia ajaib gitu loh. Oke, iya, tapi memang di tulisan GPT bawahnya ada tulisannya kayak GPT tuh can make some mistakes, ya nggak sih? Betul. Iya. Terus? Maksudnya tuh tetap dia nggak akan gantiin kita lah ya, yang orang-orang. Benar. Terutama buat kerjaan-kerjaan yang masih berkaitan dengan Ya, yang pakai tangan, ngejahit, bikin rumah. Kemudian juga dia keterampilan tuh dia belum bisa. Bahasa lu apa sih, tangan terampil? Tangan terampil tuh dia belum bisa, bro. Untuk ngakalin barang tuh belum bisa dia. Tapi berarti menurut lo ini, yang gue tangkap ya, berarti menurut lo kehadiran AI itu memang cuma buat membantu manusia, bukan menggantikan tugas manusia. Mempercepat iya, mengganti tidak. Oke. Jadi ibaratnya pekerjaan yang mungkin lu kerjakan biasa dalam 5 hari, mungkin lu bisa kerjaan dalam waktu sehari gitu ya. Dan kerjaan-kerjaan yang paperwork itu bisa. Tapi kan at the end of the day, opini gue ya, human tetap harus take control. Benar. Maksudnya jangan mau dikadalin sama mesin lah. Gimana pun harus tetap pintar orangnya, bro. Oke, kalau dikadalin sama mesin kayak di film-film deh. Iya, kayak di film-film. Tapi gue kepo deh, kayak background lo kan tentang IT-an nih. Dan gue tuh sebenarnya gue yang agak buta tentang, yang nggak terlalu melihat teknologi ya. Gue tuh sebenarnya tuh takjub aja kalau misalkan ada yang kayak tadi teman lo udah bisa buat aplikasi yang bisa disubmit buat lombanya Google dan segala macam. Sebenarnya tuh bikin software, bikin hardware kayak gitu tuh gampang apa enggak sih? Kalau gampang mudah relatif sih ya. Kayak maksudnya tingkat kesulitan buat bikin kayak gitu tuh di mana gitu loh. Dari experience lo sendiri deh. Kalau yang gua pahamin ya, sejauh yang gua tahu paling susah
di hubungan atau relasi kita sama orang sih. Heeh. Saya ibarat kata gini deh, kebetulan gue juga saat ini tuh punya usaha kecil-kecilan juga. Kita bikin IT consulting firm gitu. IT consulting. IT consulting firm, wis. bahasa kerennya. Oke. Bahasa simpel ya, vendor. Iya. Boleh. Bahasa dua versi boleh kan? Ya, kita sebut di sini IT consulting IT aja lah. consulting firm, gitu. IT consulting firm. Oke. Itu- IT consulting boutique firm. Kenapa boutique firm? Karena masih kecil. Oh, Itu iya, bahasa iya. kerennya begitu, bro. Ya tapi kan jadi orang kan harus visioner dong. Harus visioner, tapi ini kan kita ilmu padi, bro. Menyala bangku. Menyala bangku gitu. Oke. Nah, Nah, balik lagi. itu apa tuh? Di IT consultant firm lo itu ngapain tuh? Ya, kita basically ini sih, biasa kita balik lagi ya tadi ya ke Tentang software hardware tingkat kesulitan. Nah, itu biasanya kita bantu rekan-rekan ya, baik dia mau usaha ataupun lembaga-lembaga profit dan non profit, itu kebutuhan dia terhadap IT lah. Dan itu skopnya broad banget. Tapi beberapa yang to name a few yang memang kita bisa mention ya, kayak seperti misalkan untuk case management property, terus kemudian untuk marketing, branding, beberapa juga compliance juga. Jadi misalkan informasi-informasi yang memang harus dia tampilkan dalam sebuah laman web memang harus ada gitu ya sebagai requirement gitu, itu kita bantu. Nah, balik lagi ke kesulitan yang gue pahamin ya. Ini yang baru gue pahamin ya. Boleh. Jelas banyak yang gue tidak tahu. Karena kan kebetulan posisi role gue kan tidak terlalu nggak terlalu banyak depan komputer ya. Gue lebih ke people Karena person lo leader lah. sih ya. Lebih ke people person lah sebenarnya. Kalau leaders enggak, ya lebih ke people person aja. Oke. Jadi misalkan, makanya tadi which is why kalau kita balik lagi ke cerita-cerita Google Developer Student Club tadi kan, role yang diambil itu bukan sebagai seorang hacker yang gini. Kita sebagai community manager aja. Karena kita emang suka ketemu orang, kita suka bantulah mereka punya barang apa gitu. Dan itu tuh sesuatu yang memang bisa selalu ada jalan gitu. Karena gue kadang sendiri ngerasa kalau terlalu banyak ngudi gini setak gue capek. Oh, berarti di sini juga gue baru tahu juga nih. Gue kira tuh soalnya gini, Bro. Gue kira tuh selama ini di GDSI itu tuh orang itu yang memang dia tuh cuma yang stuck. Itu adalah komunitas yang cuma stuck depan komputer doang. Enggak gitu. Makanya tadi gue baru tahu nih, dia tuh ternyata di GDSI juga ada bisnisnya, juga bisa bikin acara juga. Iya, kagak boy. Kalau begini terus juga ini suntuk kita. Tapi ada memang temen yang gitu. Makanya role kita ada 3. Hipster, hacker, hustler. Selalu ada 3 itu kan. Nah, hacker itu yang memang dia full ini. Cuman tapi gini, yang kita pahamin, karena kita kan ada beberapa workshop juga yang emang dia skopnya soft skill kan. Itu kenapa begitu? Karena supaya teman-teman itu tuh punya kayak sebuah inilah, kayak there is always something new to learn every day or every week or every single time lah ibaratnya. Jadi dalam proses kita berkomunitas itu selama setahunan lah ya, itu tuh ada beberapa topik yang diobrolin gitu. Dan itu semua, tapi nggak dalam. Kalau mau dalam mereka cari sendiri. Oh, karena kita nggak bisa ngajarin tetap ke semuanya. kreativitas mahasiswanya ya. Iyalah. Maunya kayak gimana? Iyalah. Nah, mereka butuhnya apa? Kadang Google tuh memberi akses ke apa namanya, ke learning source itu mereka kasih lah. Cuman kalau kita ngajarin nggak bisa lah. Maksudnya dosen juga kan ngajar 4 tahun ya. Ya kan, gaji pula. Lagi juga kan berarti kan kesimpulannya kalian tuh sebagai komunitas ya bantu memfasilitasi doang. Iya, Kan? kita hanya memfasilitasi aja. Lengkap tapi nggak dalam gitu. Ya udahlah. Oke lah, ini udah jam segini kayak kita butuh break dulu kali ya. Boleh, break boleh. Kameramen udah ngomong soal minta break. Panas Ya udah, ini tadi kita cut aja, nanti kita langsung balik ke sesi selanjutnya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi kan kita udah ngomongin nih, kalau kesimpulan yang aku dapat bahwa dengan perkataan dari Khaliza Aziz ini menyatakan bahwa ternyata software dan hardware itu sebenarnya tingkat kesulitannya kan bagi ke orangnya Mas Aziz ya. Dan ternyata juga aku baru tahu kalau misalkan Google Development Students Club ini
ternyata tidak hanya memainkan di ranah IT tapi juga bermain di ranah bisnis sampai event dan juga sosial juga gitu. Pokoknya berarti benar kayak gitu kurang lebih Mas Betul, Aziz? dia kira-kira begitu loh. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih ngomongin terkait dengan em, tantangan ya, gimana sih cara GDSC itu bisa mempromosikan kolaborasi, networking, dan keterlibatan komunitas gitu Mas. Terus ada nggak sih tantangan dalam hal tersebut? Waktu kita coba nge-scale up community itu yang jadi challenge ya. Itu yang kalau gue boleh highlight tuh ada dua. Jadi satu itu komunitas IT itu isinya mas-mas. Mas-mas tuh kalau boleh tahu nih. Ini jadi gender Oh, gender apa quality, gender bukan equality, ketidaksetaraan gender. diversifikasi. Oh, diversifikasi gender. Nah, Ya, karena maksudnya yang ke arah IT itu lebih ke mas-mas nah gitu. itu dia. Hah? Jadi di sini tuh kan segmented banget ya, cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, atau kita bahkan juga mencoba agak-agak open minded lah, kita coba gender-gender yang lain tuh kita coba accommodate juga gitu. Nah, itu tuh apa ya? Kita mencoba pertama mempromosikan itu. Oke, salah satunya kan Google itu kan ada inisiatif Women in Tech. Oke. Nah, itu salah satunya memang mengencourage supaya lebih banyak woman yang lebih masuk nyebur gitu loh. Jadi nggak cuma mas-mas. Benar. Jadi itu satu. Sama kedua ini sih, karena ini komunitasnya IT ya, itu kan konsepnya tuh geek banget gitu. Itu tuh yang kita coba tear down the wall ya. Itu tuh gimana sih anak-anak yang joining ini tuh nggak cuma anak-anak yang IT atau komsci atau engineering, tapi orang-orang yang dari background yang lain gitu loh, kayak law atau sejauh kayak peternakan. Berarti nggak mesti background IT, berarti kalau misalkan dia masuk GDSC tapi dia belum punya skill apapun gitu, bisa nggak sih? Ya nggak apa-apa. Tapi apa nggak stuck gitu buat ngikutin anak-anak lain? Oh, enggak dong, kan kan konsepnya community. Oh, jadi iya. jadi emang konsepnya belajar bareng gitu. Cuma emang satu belajar bareng, dua ya kalau emang misalkan nggak kayak nggak paham gitu ya, atau ada sesuatu yang lu miss, kayak santai aja karena nanti Lebih ke teamwork ya? iya, satu itu teamwork, dua someone will help you, dan tiga there's no pressure gitu loh, karena konsepnya nyantai. Gua pun belum tentu tahu semua barang yang ada di luar sana. Tapi project balik lagi ke kreativitas mahasiswa mau buat apa? Balik lagi ke kreativitas anak-anak. Maksudnya selera konsepnya dia itu seperti apa, konsensus bersama dengan teman-teman timnya seperti apa, pengen ngerjain apa, mission yang mau coba di solve itu apa. Ya udah mereka jalan dengan cara mereka, one way or the other. Tapi juga maksudnya as a GDSC community leader ya. Berarti lo udah biasa ya melihat keberagaman cakupan ilmu dari anak-anak lo nggak sih? Kebetulan gue sebelum di sini tuh gue orangnya suka banget berorganisasi kebetulan juga ya. Oke. Jadi mungkin seenggaknya kalau ditarik balik gitu, 18 ada kali. 18 apa tuh? 18 kegiatan. 18 kegiatan. Ada event, ada organisasi, ada apalah itu semua. Berarti lo harusnya lo udah biasa nggak sih? Nah, jadi kita udah agak familiar lah tuh di situ. Udah agak ngerti tuh barang. Cara ngelitnya juga kayak gitu. Ya kalau cara ngelit sih enggak juga ya. Sebenarnya tuh kalau tadi ngomongin ke concern kan, nah, kita lanjutin ke concern ya. Mungkin salah satu blocker yang gue nggak punya tuh satu, saya tidak begitu karismatik. Oke. Satu, tidak begitu karismatik. Dua, karena tidak karismatik ya itu mungkin karena selengean kali ya. Gue orangnya selengean. Oke. Itu sih. Sama tiga paling gini ya. Namanya komunitas tuh sebetulnya kan kalau menurut gue agak-agak pisau bermata dua nih. Dari perspektif gue yang anak UKM dulu ya, anak-anak organisasi. Kita kan melihat organisasi itu kan lebih apa ya? Biasanya tuh lebih formal, terus lebih kaku gitu ya. Sedangkan komunitas ini kan lebih chill, lebih santai, lebih free flow. Jadi itu di situ loh caranya tuh gimana, kayak kita tuh menjaga teman-teman tuh supaya tetap engage,
tapi tetap nyantai gitu. Salah satu. Berarti tetap fokus sama tujuannya gitu kan ya. Ya. Terus cara ini kalau misalkan balik lagi ke ngomongin operations ya, itu ops yang terjadi di sana, itu maksudnya dari keberagaman gitu bagi-bagi jobnya gimana tuh? Misalkan contoh ya, gue kepo aja sih. Kayak misalkan ada dari GDS itu mau gelar proyek kerjasama deh, misalkan dengan salah satu brand yang Apple to Apple ya, sama Google. Itu gimana cara ngatur lo dapet job desk ini gitu? Takutnya kan concern gue adalah kalau misalkan ceritanya gue memposisikan di sana sebagai leader ya, gue tuh kayak bingung aja, kayak aduh si anak ini kan dia nggak terlalu bisa buat software kayak gimana karena mungkin backgroundnya bukan IT gitu. Nah itu gimana tuh? Gimana sebenarnya gue lebih nanya lebih ke gimana cara lo sebagai leader tuh bisa mengatur SDM kayak gitu Di internal nih, grup kecil. internal aja grup kecil. Oh kita ada kuesioner. Jadi kita gini. Sukarela kah buat ikut proyeknya apa gimana? Jadi gini Bu, pas begitu kita lakukan opening, itu sebenarnya ada dua konsep. They can form their own study group. Oke. Atau mereka tuh bisa kita kocokin lah, ibaratnya bisa kita randomin gitu. Kita yang determine mereka gitu akan bergabung dengan siapa, tim buildingnya dari kita lah ibaratnya. Jadi sebelum kita memulai itu ada community manager di kampus ya, yang memang dia tuh dia tuh buat form, dan di situ dia kuesioner. Somehow dari kuesioner itu nanti akan ketahuan tuh, akan kelihatan lah ini anak itu profilnya seperti apa, preferensinya seperti apa, bisanya apa, tidak bisanya apa. Nah dia suka dengan orang-orang gimana. Nah, suka dengan orang-orang gimana ini, itu kita kumpulin. Kecenderungan orang berkolaborasi kalau cocok kan lebih lempeng kan, lebih lancar kan. Lebih ya, apalagi buat project gede ya. Itu dia. Jadi memang dikelompokin Nah, ya pokoknya intinya udah di set segimana, pokoknya insya Allah cocok gitu. Ya berarti kan lebih ke profiling dulu ke anak-anaknya. Betul. Tapi transparan nggak sih dari manajer ke atas gitu, transparan nggak? Kalian tuh mau dilibatin proyeknya tuh A, ngapainnya aja tuh transparan nggak? Jadi biar si anak tuh nggak yang gue kira dengan gue ikut proyek ini gue bisa dapat ilmu apa gitu. Nah kalau dari kita ini malahan kita team building dulu. Nah nanti mereka determine project apa yang mau mereka selesaiin. Oh jadi project itu memang dari mereka itu? Dari mereka oleh mereka untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Iya sih, demi membangun. Maksudnya kan kayak nama Google kan juga udah luas banget nggak sih? Apapun juga pasti pakainya Google gitu kan. Oh gitu, soalnya gue kira tuh kalau misalkan ada project-project kayak gitu tuh bakal ribet di ngurus SDM ya, gue kira. Oh enggak, kalau itu tadi ya plus minusnya kita kita bertindak. Maksudnya dalam hal ini tuh dalam bentuk komunitas itu ya bermata dua. Kita nih nyelo nggak seserius itu, tapi ya agak ngelos karena kan memang nggak se-tight itu kan. Nah, cuman kalau ngomongin tadi ini orang cocok nggak, ini orang cocok apa enggak, kita balikin lagi ke mereka sih. Mereka pengen ya tuh ngapain sih, ibaratnya tuh apa yang mau mereka lakuin di situ. Nah kita coba bantu apa yang bisa kita lo butuhnya apa sih. Dan itu juga maksudnya as we know ya, Gen Z kan emang kayak gitu ya. Lo setuju nggak sih? Maksudnya kan kita sebagai Gen Z nih, setuju nggak terkait hal itu? Kayaknya kalau gue menilai temen-temen satu generasi kayaknya agak nggak fair ya, karena kan juga gue kan bagian dari generasi itu sih. Iya makanya. Jadi gue malah netral aja gitu. Kalau misalkan ada yang nyebut kalau misalkan Gen Z itu lebih mementingkan mental health dibanding gaji gitu. Dulu gue baca tuh di Creative Box tuh. Waduh, saya no comment deh kalau gitu mencatat media lain saya no comment. Makanya maksudnya yang gue lihat sekarang itu kayak banyak sekarang maksudnya kayak dunia korporat juga kayak gitu ya. Udah banyak banget kantor yang maksudnya yang gue lihat tuh mereka tuh lebih mendesain ruang kerjanya. Mereka tuh lebih ngasih kolaboratif space yang maksudnya jauh lebih gampang. Nah, itu juga tujuan juga
anak-anak lo pasti familiar lah dengan kayak gitu-gitu. Kalau misalkan contoh sekarang kan kayak Google Drive gitu loh. Maksudnya kayak ya udah yang gampang aja. Misalkan kita mau ada project apa, apapun itu bisa ditaruh di situ. Kayak mau Excel-nya, mau rundown-nya, mau apa. Iya. Tapi maksudnya emang ruang kerja kayak gitu berarti gue lihat GDSI berarti asik ya. Lebih ke apa ya? Ya karena juga komunitas ya. Jadi gap value jabatan tuh nggak terlalu ini nggak sih di sana? Nggak terlalu lebih nyantai lah. lebih ke keluargaan kan berarti. Lebih ke keluargaan. Iya, itu sih yang gue suka sih. Oh, makanya gue baru tahu nih ternyata GDSI itu kayak gitu. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal SDM nih. Nah, Maksudnya tadi gue iseng nanya tentang kalau misalkan ada project dengan brand lain, berarti lo lebih ke profiling dulu. Habis itu habis di profiling, anak-anak yang masuk nanti lo masukin ke tim biar mereka bisa dapat chemistry satu sama lain dan kreatifnya mereka tuh baru bisa bersuara gitu ya buat tetapin project apa yang mau mereka tentuin. Nah, cuman kan maksudnya kan kayak gitu kan menurut gue dan pengalaman gue berkomunitas nih, kalau ngumpul-ngumpul kayak gitu kan pasti kan ada aja cekcoknya nggak sih bro? yeah. Pasti ada aja permasalahan, namanya kan juga manusia, nggak ada yang sempurna. Pasti maksudnya dalam kerja sama tim kayak gitu kan pasti ada aja gitu errornya atau cekcoknya atau mungkin nggak cocok apa dari segi attitude atau segala macem. Nah, cara lu bisa keep the team together even stronger tuh gimana? Dari lo sendiri nih, sebagai background IT nih. Tapi kalau gue jujur ya, ngeliat anak-anak ya, itu belum pernah sih ngeliat anak-anak ribut gitu, belum pernah sih tuh. Itu ngeliat anak-anak ribut. Nah itu antara memang gue nggak lihat atau memang nggak ada. Mereka profesional. Bukan profesional, emang nggak ribut. Emang nggak ribut. Kalau emang nggak ada yang bisa diributin, ngapain ribut kan? Nah, itu satu. Nah, tapi kalau yang how to keep the team together tuh lebih ke ini sih. Kalau gue sebenarnya orangnya nyantai. Gue ngelos. Oke. Gue nggak akan yang natar lo atau misalkan apa ya ini menye gitu enggak. Gue lebih ke ngelos. Tapi gini, sebagai seorang ini ya, mungkin community lead di situ kali ya, waktu itu konsep itu lebih ke gini. Lo sudah hadir di sini, lo sudah menyempatkan waktu lo di sini, lo sudah mencurahkan tenaga lo di sini untuk berkegiatan. Ya kan itu kan mereka udah ngasih waktu mereka aja. Dia udah keringat lah, dia bisa kerja dengan lain, dia memilih untuk berkegiatan di sini. Kita kasih apresiasi lah. Nah ini kalau lo tahu nih topi ini, ini gue pakai. Oke, boleh. Tunjukin kamera ya, Nah ini kalau menurut tahu topi ini tuh, ini salah satu gimmick yang kita coba kasih lah ke teman-teman. Jadi, nah teman-teman yang waktu itu lolos ke Google atau nyapit ya ngasih submission ke Global Solution Challenge dapat topi. Sebagai apresiasinya dalam bentuk ya topi. kenang-kenangan aja. Kayak misalkan atau kayak gini nih. Ini kan ada ID card. Tapi gue suka sih talinya sih. Ya ini memang legend nih. Dulu nih gue pakai tiap hari. Oh iya. Buat ngalungin ini. Begitu. Nah, ini tuh ya sebenarnya buat kenang-kenangan aja lah, memento. Kebetulan semua orang dapat. Iyalah kan buat dunia. Iya buat kenang-kenangan aja. Jatuhnya kan itu online do. Iya. Waktu itu online do. Jadi kita waktu itu nggak ketemu, mereka nggak ketemu. Jadi kalau Zoom bagus dong pada pakai lanyard semua gitu. Ya kagak, karena kan waktu itu kan belum. Oh iya, dia belum. Jadi pas udah selesai. Bahkan tuh sampai sekarang kan 2024 kan. Masih ada yang di. Masih ada itu di kamar itu. Banyak pakai koper di Jakarta. Gua pakai 3 koper gitu. Rakit di Jogja. Terus waktu itu open house. Oke. Open house. Nah udah itu diedarin. Jadi semua mendatang nih, jemput nih barang. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Gitu. Lebih ke sana sih. Iyalah. Dan apa ya? Sebisa mungkin tidak memungut biaya Rp1 pun. Karena ya itu mereka udah berkegiatan. Jatuhnya kan lo menggaji mereka dengan cara tersebut kayak bukan menggaji sih. Kita mengapresiasi kan? Apresiasi aja. Tapi di GDS itu dapat gaji nggak sih? Ya nggak digaji. Nggak digaji kan? Maksudnya biasa komunitas kan? Ya kita pro bono aja. Oh, kita pada masyarakat. Pada masyarakat, pada mahasiswa, pada UGM. Membantu masyarakat. Membantu mahasiswa, membantu UGM. Kalau gaji nggak ada. Gitu. Nah tadi kan lo udah jelasin nih. Maksudnya banyak lah ya, lo jelasin sisi operations dari SDM-nya sampai gimana cara lo nge-reach out buat
Berarti kan bisa dibilang produk atau output dari GDSC ini kan berupa skill ya. Skill merupakan produk nggak di GDSC? Skill terus ikut project gitu-gitu. Itu skill. Ya, dia ada soft skill, dihitungnya ada hard sebagai skill. output project kan. Nah itu kalau boleh gue tanya, gimana cara lo itu melihat masa depan operations dalam bidang IT nih? Kalau boleh tahu. Ini kita lebih luas lagi nih, kita nggak ngomongin GDSC lagi, tapi memang dalam bidang IT. Menurut lo gimana in the future? Masa depan ya. Untuk masa depan dulu deh. Di masa depan tuh lo ngelihat operations IT itu gimana sih? Ya menurut gue, tapi kalau kita boleh looking back ya, kayak pandemi tahun 2020 kan udah banyak berubah semuanya ya. Jadi ibaratnya dulu yang kita bisa ketemu sama orang, mungkin kalau lo tahu kita misalkan dulu biasa rapat organisasi di selasar kampus, di teras-teras masjid. Akhirnya norma-norma itu kan mulai berubah. Kita jadi mulai teleconference call, juga style-style kegiatan kita yang biasanya kita di kampus atau di mana kita mulai ganti, kita ke kafe, kita ke apa namanya, kita ke coffee shop, kita ke coworking space. Jadi mungkin norma ke depan ya, looking ahead, kolaborasi pasti jauh lebih mudah, biayanya jauh lebih ringan, dan yang pasti bisnis atau bisnis travel, semua berkaitan dengan bisnis travel itu akan jauh lebih mudah, dan akan lebih jarang dilakukan. Dan mungkin kita bakal punya banyak way of work ya, entah itu work from home, work from cafe, work from Bali, work from anywhere lah ya, work from manapun yang lo mau. Iya sih. Dengan tingkat produktivitas yang sama ataupun malah lebih baik. Karena berkembang teknologi juga. Iya, tapi gue sendiri sih, bagi orang yang kayak gue ya, mungkin yang agak old fashion ya, gue sendiri masih lebih suka kerja di kantor. Ketemu orang. Oh iya. Pakai batik, gitu, pakai pantofel. Karena somehow, tapi itu bagian dari selera ya. Karena kadang-kadang tuh kalau gue sendiri pribadi ngomongin kerja, kadang-kadang lebih suka, kerja di kantor, kita biarkan semua urusan kantor tuh ada di kantor. Yang pulang ya udah urusan rumah. Bu. Nggak usah bawa urusan kantor ke rumah. Itu dia. Dan kita jangan mencampur adukan urusan rumah dan urusan kantor. Oh iya, paham. Tapi dari lo sendiri, maksudnya dengan tanggapan lo ya, kayak sekarang kan, maksudnya dari zaman COVID kemarin ya, ini kan orang-orang IT nih ya, maksudnya yang banyak dibutuhkan zaman-zaman COVID kemarin, kayak orang yang dia dalam teleconference, bahkan kayak even Google kan punya Google Meet ya. Yeah. Google Meet aja tuh sekarang gue lihat semenjak COVID kemarin tuh dia fitur itu jadi nambah. Ada whiteboard, ada fitur buat ngerekam, ada fitur buat apalah segala macem lah. Contoh brand sebelahnya kan. Yeah. Nah itu maksudnya menurut lo sendiri nih, kedepannya itu bakal membuat manusia itu jadi lebih produktif. Karena kan sebenarnya kan fungsi-fungsi mereka kayak Google Drive, Google Meet dan segala macam itu kan sekarang kita bisa mengerjakan pekerjaan itu kan dari mana-mana. Kita dulu bilang work from Bali, work from home, work from cafe dan lain-lain. Nah itu menurut lo sendiri nih, itu akan membantu manusia menjadi lebih produktif karena aksesnya lebih mudah, atau membuat manusia jadi malas? Maksudnya kayak dalam artian malas tuh jadi bikin bad habit buat manusia, itu jadi mager ke kantor. Jadi bisa dibilang kayak apa ya, citra old fashion lo tadi tuh, maksudnya kan pasti orang kan ada yang nggak setuju tentang itu, kayak lo ngapain ke kantor kalau misalkan bisa meeting call gitu kan, lo ngapain ke kantor kalau misalkan lo bisa ngerjain apa dari kafe gitu. Nah itu menurut lo gimana? Sebenarnya gini sih, seharusnya kita bisa mengerjakan hal yang lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit dengan adanya fasilitas tersebut, alat bantu tersebut. Cuman kalau ngomongin tentang kebiasaan dan selera ya, tadi kebetulan kan lo nyinggung tentang generasi juga kan. Generasi Gen Z. Nah, tapi kalau yang gue lihat fenomenanya adalah generasi dari yang generasi yang senior, sebagai generasi kita yang muda ya. Sekarang kan udah generasi alpha, kemudian udah generasi beta lagi. Beta. Itu kan selalu ada sebuah stigma kalau misalnya orang-orang yang dulu itu lebih tough gitu dibandingkan orang yang sekarang. Kemungkinan akan ada sebuah stigma dari masyarakat bahwasannya ke depan ya akan makin menurun.
Jadi kayaknya kesana nih kita tempe banget ini. Kesana kayaknya kita tempe banget. Apa generasinya apa? Maksudnya lebih ke toughness kita lah terhadap kayak misalkan yang kayak bahasa lo mental health gitu lah. Mungkin itu akan tercitrakan kayaknya nih menurun tuh gitu. Kayak kita tuh makin lama makin lemah. Kalau misalkan nggak bisa menyesuaikan ya bisa mungkin dibilang. Ya, tapi menurut gua itu kan hanya penggeneralisiran aja ya. Kalau masalah urusan pribadi kan itu kan udah urusan masing-masing. Iya, masing-masing. Maksudnya buat makanya gue nanya lebih ke produktivitasnya itu gimana gitu. Produktivitas pasti naik. Tapi kalau etika kerja kayak misalkan lebih suka WFO atau lebih suka WFA atau lebih suka WFA itu kan berbeda ke masing-masing ya. Iya sih. Tapi menurut gua seharusnya dan mudah-mudahan tidak ya. Harusnya sih arahnya jadi lebih baik, orang-orang lebih produktif. Tapi bukan berarti orang-orang jadi malas. Gitu. Tapi bener sih membantu banget sih. Karena ini kayak dari pengalaman gue pribadi ya, kayak dulu kan zaman 2000 berapa ya? Yang zaman sebelum Covid gitu kan orang kan ke kampus kan masih ada lah ya yang maksudnya bawa pensil, bawa kertas, bawa kertas binder gitu. Gue pribadi tuh ke kampus udah gak bawa pensil sama sekali bro. Pulpen tuh gue keluarin nyoba tanda tangan doang. Kayak ini gue cuma iPad-an aja sama pensil. Iya maksudnya kayak karena juga maksudnya dari kampus sendiri tuh juga karena udah mulai memanfaatkan hal tersebut kan kayak UGM aja buat pengumpulan kan udah ada aplikasinya. Terus juga kayak buat komunikasi ke grup cuma modal WhatsApp, modal Google Drive, modal apalah buat Google Docs buat kerjasama kelompok ya. Jadi menurut gue kayak itu kalau misalkan bisa memanfaatkan kayaknya bener kata lo sih, gue setuju kata lo sih, produktifnya pasti naik sih bener. Ya itu menurut gue dari pandemi ya setelah yang terjadi. Itu baru dampaknya terjadi banget even kayak ke bisnis shop kan. Iya mungkin pandemi itu ya sisi positif ya. Dari segala sisi negatifnya ya dia jadi sebuah akselerator lah buat proses transformasi digital ini. Iya, makanya kan yang gue lihat kan orang-orang lo tuh yang yang bisa menciptakan kayak gitu. Bahkan kayak sekarang sosmed aja udah ada tokonya bro. Kayak kita ambil ada kan brand satu sosmed yang dia tuh mengcover toko kan yang udah kerja sama juga kan sekarang. Nah, itu maksudnya kan orang kan sekarang online shop kan jadi makin meningkat juga gara-gara kemudahan tadi kan. Itu dia betul. Iya. Oke sih sebenarnya buat ilmu berarti udah cukup dalam sih. Nah sekarang gue mau ini sih. Kalau gue boleh nyimpulin berarti kan dengan maraknya teknologi kayak sekarang nih, berarti itu orang itu sebenarnya bisa kalau memang mereka tuh mempergunakan teknologi itu sesuai dengan keproduktivitas mereka, sesuai dengan kesibukannya mereka, menurut gue fine sih, maksudnya tapi entah ya kalau misalkan faktor luarnya ya. Terus kalau misalkan dari lo gimana? Pesan nih buat generasi kedepannya dong. Kalau gue boleh bagikan ya. Jadi tuh waktu itu tuh UGM batch GDS UGM itu salah satu yang most successful di Indonesia. Nah, udah cakupnya Indonesia. Jadi gara-gara kita tuh ngirim tim untuk Google Global Solution Challenge tuh paling banyak. Oke. Jadi tuh anak-anak pada ikut semua. Karena memang gue bilang kayak udah ikut aja semua gitu, masa nggak ikut gitu. Kalau ibaratnya kata kalau udah ada kalimat rugi dong udah keluar berkali-kali itu kan. Nah, tapi gue kan karena orangnya agak nyelok nyantai ya, bahasa jujurnya ugal-ugalan ya, itu tuh kadang-kadang kita nggak ngecek, nggak yang terlalu take a closer look ke temen-temen gitu. Nah, sampai waktu itu ada acara buka puasa di ini kantor Google, kantor PCP di Pasir Central Place, nah SCBD. Ketemulah sama community manager Google ya, yang megang developer relation namanya Mas Ilham Jupri. Salamin sama Mas Ajis dari UGM. Oh UGM? Congrats bro. UGM ini paling banyak ini bro. Respect gua. Ini yang di sana kan. Padahal maksudnya UGM kan sebenarnya base kampusnya kan bukan di bidang IT ya sebenarnya. Ya, tapi bisa. Emang UGM paling banyak ngirim. Oh iya mas. Bagus ya. Iya. Nah itu di situ gue langsung yang bener-bener gitu. Wah gue merasa kadang-kadang gue agak menyesal tuh, agak kurang apresiatif gitu loh terlepas apapun yang udah terjadi gitu ya. Gue masih merasa kurang gitu.
Dan apapun yang terjadi kemarin dan hari ini gitu ya, kalau gue boleh tarik kembali, itu sebenarnya benar-benar ini dari teman-teman sih. Sebenarnya tuh mereka yang teman-teman ini tuh yang menjalankan kegiatan itu secara detail gitu loh. Di saat kita tuh hanya menyampaikan visi kita seperti ini, kita bisa provide seperti ini, teman-teman gimana. Nah, ternyata tuh mereka tuh bisa benar-benar nyapu bersih itu. Walaupun kadang-kadang gue nggak. Nah, kalau misalnya gue boleh balik lagi, gue mungkin akan yang lebih inilah, lebih personal lah dengan teman-teman. Oke. Makanya kayak sebenarnya tuh gimmick begini tuh yang nggak ada artinya lah menurut gue. Ya, hanya sebuah ucapan kecil aja buat gue, terima kasih gitu udah mau bergabung gitu, udah mau bareng lah sama gue gitu dalam perjalanan ini. Dan menurut gue ini salah satu cerita yang paling hangat sih. Ya kan unlock your core memories juga nggak sih, maksudnya di GDSC. Tapi Ya. jujur ilmunya udah dapet sih, maksudnya gue sekarang dan semoga teman-teman di rumah juga udah paham nih kayak gimana kurang lebih operations yang terjadi dalam IT ya, terutama di sini kita angkat komunitas GDSC nih. Terima kasih Mas Jayus yang sudah nge-share memori, udah nge-share Iya, ilmu lebih di ke sini. memori sih, kalau ilmu kayaknya juga nggak terlalu banyak. Ini tuh dinamakan kita bincang ilmu namanya. Kalau gue sih sistem pembelajaran gue sih gitu ya, maksudnya gue cara gue bisa dapetin ilmu dari orang tuh dengan cara ngobrol tuh jauh lebih enak dibanding dia harus ngajar bro. Nah, Kalau dari gue itu pribadi, sebelah ini kan kayak mungkin cerita-cerita gue ini ya hanya perspektif gue aja nih dari teman-teman. dan Waktunya buka bro, makanya waktunya